Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tekun belajar. Allahu Akbar. SDN Tisno Negara 1 selalu bersemangat. Bersemangat. Alhamdulillah, pagi ini berjumpa lagi dengan Bu Rosi dalam keadaan sehat. Dan anak-anak jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol COVID-19. Rajin mencuci tangan memakai sabun, memakai masker jika keluar dari rumah, tetap jaga jarak aman, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Ayah bunda semuanya tetap semangat ya mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, seperti biasa kita berdoa bersama-sama. Berdoa, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Adapun pemetaan kompetensi dasar pada subtema 2 ini adalah sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran sintai. Permainan apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Anak-anak, sekarang kalian perhatikan teks bacaan berikut. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Setelah kalian memperhatikan teks bacaan tadi,
Sekarang kalian lihat gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Lani? Iya, Lani sedang memetik buah jambu yang tidak terlalu tinggi. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Gerakan tari itu dimulai dari gerakan kepala, seperti menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas atau menengadah, dan menengok ke bawah atau menunduk. Selain gerakan kepala, gerakan tari juga meliputi gerakan tangan. Dimulai dari mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan. Nah, sekalian, pada gerakan tari, selain gerakan kepala, gerakan tangan, ada juga gerakan kaki. Gerakan kaki dapat dimulai dari kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke samping. Selanjutnya, kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke bawah. Kemudian, kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke atas. Dan terakhir, kaki kiri melangkah ke depan, tangan berada di samping. Anak-anakku sekalian, setelah tadi kita belajar tentang gerakan tari, sekarang kita kembali pada kegiatan Edo, Beni, Udin, dan teman-temannya. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Sisi. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Itu artinya 7 buah jambu yang dipetik Beni ditambah dengan 7 buah jambu yang dipetik Udin dan 7 buah jambu yang dipetik oleh Lani. Sama dengan 3 kali 7, karena ada 3 keranjang yang masing-masing keranjang berisi 7 buah jambu. 3 dikalikan 7 hasilnya adalah 21. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Penjumlahan berulang bisa dirubah ke dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan titik dikalikan titik-titik. 4-nya ada berapa anak-anak? Iya, 4-nya ada 6. Bentuk perkaliannya adalah 6 dikalikan 4, di mana 4 ditambah 4 hasilnya 8. 8 ditambah 4 hasilnya 12. 12 ditambah 4 hasilnya 16. 16 ditambah 4 hasilnya 20. 20 ditambah 4 hasilnya 24. Jadi 6 dikalikan 4 hasilnya adalah 24. Nah anak-anak, ini Bu Rosi berikan lagi contoh penjumlahan berulang ya. Kalian perhatikan baik-baik. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Ada berapa satunya? Ya pinter, ada 7 kali. Nah, bentuk perkaliannya adalah 7 kali 1.
di mana 1 ditambah 1 hasilnya 2, ditambah 1 hasilnya 3, ditambah 1 hasilnya 4, ditambah 1 lagi hasilnya 5, ditambah 1 hasilnya 6, ditambah 1 lagi hasilnya 7. Maka bentuk perkaliannya adalah 7 kali 1, hasilnya sama dengan 7. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Anak-anak semuanya, sekarang kita lanjut. Ayo berlatih. Nah, di sini ada soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan berulang atau perkalian. Kalian lihat ya. Nomor 1. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, kalau kita berada pada bentuk perkalian, maka yang bisa kita tuliskan adalah 2 kali 9, yang artinya 2 buah kotak pensil yang masing-masing berisi 9 pensil. Atau bentuk penjumlahannya adalah 9 ditambah 9. Hasilnya adalah 18. Bagaimana anak-anak? Apa kalian masih bingung? Sekarang Bu Rosi punya satu contoh lagi. Kalian simak baik-baik ya. Contoh yang kedua, Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Setiap toples berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, jika dalam bentuk perkalian, 7 kali 7, yang artinya 7 toples berisikan 7 permen. Jika dalam bentuk penjumlahan, caranya seperti ini. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya ada 7 kali. Dan hasilnya adalah 49. Jadi, jumlah permen Benny seluruhnya adalah 49. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Bagus. Kita lanjutkan ya. Anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita dengan materi perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, pada gambar itu ada sekelompok buah jambu yang berisi 3. Digabungkan dengan sekelompok lagi buah jambu yang berisi 3. Berarti ada 2 kelompok buah jambu yang masing-masing kelompoknya berisi 3. Bisa diartikan dengan perkalian 2 kali 3. Atau juga dengan penjumlahan, yaitu 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Nah, Bu Rosi punya contohnya lagi. Ada sekelompok buah jambu lagi. Kali ini berisi 4 buah jambu pada masing-masing kelompok. Jika digabungkan, maka akan terlihat seperti ini. 2 kali 4, yang artinya ada 2 kelompok buah jambu di mana masing-masing kelompok berisi 4 buah jambu. Jika dalam bentuk penjumlahan, maka akan seperti ini. 4 ditambah 4, hasilnya berapa? Ya, sama ya hasilnya. Hasilnya adalah 8. Nah, anak-anak, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri.
Coba kalian perhatikan ya anak-anak. Perkalian bilangan dengan angka 2, contohnya 2 kali 2. Itu artinya sama dengan 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 4. 2 kali 5. Itu artinya sama dengan 5 ditambah 5. Hasilnya 10. 2 kali 7. Artinya sama dengan 7 ditambah 7. Hasilnya 14. 2 kali 9. Artinya 9 ditambah 9 sama dengan 18. 2 kali 10. Artinya sama dengan 10 ditambah 10. Hasilnya adalah 20. Sampai di sini anak-anak paham ya? Bagus. Bisa kita lanjutkan ya anak-anak? Nah, anak-anak, tidak ada yang sulit dalam perkalian, asalkan kita bisa menghafal perkalian itu. Jadi, tetap semangat untuk belajar perkalian. Ada yang unik loh dalam perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan perkalian dengan angka 1. Apa ya Bu uniknya? Nah, angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. 1 dikalikan 0, hasilnya 0. 0 kali 8, hasilnya juga pasti 0. 6 kali 0, hasilnya 0. 10 kali 0, hasilnya juga 0. 100 dikalikan 0, hasilnya akan tetap 0. Paham ya anak-anak? Selain perkalian dengan angka 0, perkalian selanjutnya yang tidak kalah uniknya adalah perkalian dengan angka 1. Kenapa Bu kok bisa unik? Karena angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah tetap angka itu sendiri. Jadi 1 kali 7, hasilnya 7. 1 kali 9, hasilnya 9. 7 kali 1, hasilnya tetap 7. 10 kali 1, hasilnya tetap 10. 100 kali 1, hasilnya juga tetap 100. Sampai di sini anak-anak paham ya? Sekarang kalian perhatikan gambar berikut dan bacaan berikut ini. Ketika sedang asyik memetik jambu, Bayu dan Mei tiba-tiba datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. 1. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Iya, benar sekali. Mereka menggunakan simpai. 2. Benda apakah yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Betul sekali, galah. 3. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Simpai bentuknya adalah lingkaran. Galah bentuknya seperti tabung panjang. 4. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Simpai dan galah termasuk benda padat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam bentuk benda, mulai dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang Bu Rosi mulai dulu dari benda padat.
Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat pun juga tetap. Salah satu contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan pernah berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Jadi, mau dipindahkan kemana saja, ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Itu adalah salah satu ciri benda padat. Adapun contoh benda padat yang ada di sekeliling kita itu banyak. Ada rak, ada kursi, ada pensil, ada meja, ada kursi, dan juga ada rak. Masih banyak contoh yang lainnya yang bisa kalian temukan di sekeliling kalian. Kita akan belajar tentang benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Ya, betul sekali. Benda cair adalah benda yang berbentuk cair. Benda cair jelas berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair selalu berubah menyerupai bentuk wadah atau tempatnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya menyerupai kaleng. Jika dipindah ke dalam botol, bentuknya pun akan berubah menjadi seperti botol. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, itu tadi beberapa ciri tentang benda cair. Adapun contoh dari benda cair yang ada di sekeliling kita, contohnya adalah air, minyak, sirup, madu, kopi, dan masih banyak yang lainnya. Kalian bisa mencari contoh benda cair yang ada di sekitar kalian. Semuanya, benda yang terakhir yang akan kita pelajari adalah benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan dapat kita sentuh. Tapi bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Nah, sekarang kamu perhatikan balon. Bagaimanakah bentuknya balon? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Karena apa? Karena di dalam balon itu berisi udara. Udara merupakan benda gas. Terus Bu, bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Itu artinya angin juga termasuk benda gas. Sampai di sini anak-anak paham ya penjelasan Bu Rosi? Terus kita lanjutkan ya. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun benda gas menempati ruangan. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume atau isi. Benda gas memiliki volume meskipun tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita sentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Kalian perhatikan gambar itu ya. Di situ ada contoh benda gas. Ada balon, ada gas LPG, ada asap kendaraan bermotor, dan juga asap dari pabrik.
Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam bentuk benda, mulai dari benda padat, benda cair, maupun benda gas. Sekarang Bu Rosi tanya, pernahkah kalian bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, anak-anak, saat kita bermain di rumah teman, di rumah saudara, sebaiknya kita mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman kita. Di rumah teman kita pasti ada aturan yang berlaku, dan kita wajib menghormati, mematuhi aturan yang berlaku di rumah teman kita. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. 1. Meminta izin jika kita akan pergi ke rumah teman. Jangan lupa untuk meminta izin kepada orang tua agar orang tua dan keluarga tidak bingung mencari kita. 2. Ketika kita masuk ke rumah teman, jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam. 3. Ketika kita ingin meminjam mainan teman, kita juga harus meminta izin. 4. Kita tidak boleh curang saat bermain. 5. Setelah selesai bermain, kita harus merapikan mainan itu. 6. Tidak masuk ke kamar ataupun ke ruangan mana saja tanpa izin. 7. Berpamitan kepada orang tua teman kita sebelum pulang ke rumah. Itu tadi adalah contoh peraturan ketika kita bermain di rumah teman. Aturan dibuat untuk dilaksanakan dan untuk menjaga ketertiban. Adapun manfaat mematuhi aturan adalah sebagai berikut. 1. Hidup kita akan menjadi nyaman dan teratur. 2. Bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan lebih menyenangkan. 3. Kita akan disenangi banyak teman. Contohnya, ketika kita sudah selesai bermain, kita merapikan mainan yang kita pinjam pada teman. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang dan mainan tidak cepat rusak. Tetapi kadang ada juga beberapa teman kita yang tidak mematuhi aturan dan bersikap seenaknya sendiri. Apa akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan? Banyak ya. Yang satu, pasti kita akan dijauhi oleh teman-teman kita, karena teman-teman kita tidak suka dengan sikap kita. 2. Pasti permainan akan menjadi kacau. 3. Kita bisa terkena sanksi atau hukuman. Contohnya, Edo bermain dengan curang. Akibatnya, teman-teman Edo tidak mau lagi bermain dengan Edo karena Edo suka bermain curang. Nah, anak-anakku semua, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang baik, yang patuh pada peraturan, disiplin, dan tidak curang, agar hidup kita bisa lebih baik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku semua, itu tadi yang dapat Bu Rosi sampaikan. Semoga apa yang Bu Rosi sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama agar kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta wabah COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa bertemu lagi di sekolah.
Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.